Namanya siapa Mas? Nama saya Alek. Pernah dengar kata manajemen? Manajemen ya. Setahu saya sih manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nama saya Eko Pijarsono dari Fakultas Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan melalui orang lain. Manajemen merupakan suatu kegiatan atau serangkaian tindakan atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain. Sebagai arti dari serangkaian tindakan adalah dalam mencapai tujuannya diperlukan adanya kerjasama yang rasional dan efektif dengan berbagai tindakan yang saling berkaitan. Fungsi manajemen sebagai titik utamanya memiliki fungsi berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan suatu keputusan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menggabungkan dan mengatur sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah pengarahan terhadap orang-orang agar mau bekerja sama secara sadar dalam suatu kelompok kerja guna mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha memadukan atau menyamakan berbagai arahan atau aneka perintah untuk dijadikan satu tujuan atau satu arahan yang sama, menyelaraskan keinginan masing-masing anggota yang terkait. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan yang sistematis dari manajemen untuk mengarahkan agar setiap pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan semula. Dalam pengawasan diperlukan tindakan pemantauan yang efektif agar dapat mencegah penyimpangan yang merugikan. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Inaya dari kelas 3C. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar kata koperasi? Atau sering mendengarnya? Sebenarnya apa sih koperasi itu? Kurang paham. Kalau misalkan kan koperasi kan biasanya kayak ada unit di sekolah kayak OSIS, siswa. Pemahaman Mas gimana? Pengetahuan Mas dalam koperasi di sekolah. Iya. Koperasi di sekolah itu ya tentang itu sih kurang lengkap lah. Itu ya dibanyakin karena makanan, bukan karena alat di sekolah apa itu. Udah sih itu aja. Mas gimana? Ya. Mas tahu nggak sih tentang koperasi? Koperasi Iya. koperasi itu kayak organisasi gitu ya, yang dijalanin oleh beberapa pihak yang punya tujuan bersama. Jadi itu gambaran umumnya. Jadi menurut saya, koperasi itu tidak sebatas badan usaha, melainkan suatu wadah bagi kita semua yang ingin menjadi manusia yang produktif, menjalin relasi yang bersifat kekeluargaan, mencapai kesejahteraan, dan juga wadah bagi mereka yang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya menjadi lebih baik lagi. Mas pernah dengar UMKM? UMKM itu apa? Kayak
kaki lima gitu. Iya tuh. Mas tahu MKM? MKM kalau tahu saya sih usaha kecil-kecilan ya. Soalnya kayak yang buka food gitu di sini atau di tempat-tempat yang rame-rame. Mas sebelumnya pernah dengar MKM? Nggak tahu. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang UKM. Pengertian UKM atau usaha kecil menengah berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang beromset maksimal 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki oleh anak perusahaan. Cabang perusahaan dikuasai atau menjadi bagian usaha menengah maupun besar. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang beraset 50 juta sampai dengan 500 juta dan beromset sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha produktif yang dimiliki perorangan dan tidak dimiliki oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki oleh usaha kecil maupun besar. Kriteria usaha kecil beraset 500 juta sampai dengan 10 miliar dan beromset 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada bab 2 pasal 5. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah: pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Kriteria UKM berdasarkan dari perkembangannya, UKM di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, livelihood activities, usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari nafkah dan lebih dikenal sebagai sektor informal seperti pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, usaha kecil menengah yang dilakukan dengan menjadi pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak maupun ekspor. Yang keempat, moving enterprise, usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan berubah menjadi usaha besar. Kelebihan UKM ada 3. Yang pertama, cepat untuk berinovasi. Kedua, lebih fokus. Dan yang ketiga, operasional yang lebih fleksibel. Untuk kekurangan UKM ada 3. Pertama, anggaran dan pembiayaan kecil. Yang kedua, tekanan dari luar. Dan ketiga, kurangnya tenaga ahli.